Ganjar di Sumatera Barat. Hmm. Apakah tidak bisa mencapai angka maksimal 35% atau 30%? Oh, nggak bisa. 15 tuh udah lumayan tuh. Betul, bro. Faktor wakil kan akan berpengaruh juga di Sumatera Barat. Iya. Ya kan? Iya. Siapa yang cocok? Untuk siapa? Untuk Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Kalau saya menilai siapapun yang mendapatkan Erick Thohir pasti akan menang. Wah, ini banyak biti repek rumah kawan. Showtime. Ngobrol pintar bareng Toat. Ngopi Toat dari sisi kopi. Jalan Sutomo Padang hadir kembali mengisi relung-relung informasi viewer Ngopi Toat sedunia. Sore ini saya bersama seorang yang tidak asing lagi bagi para politisi di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia mungkin, karena beliau terkenal sebagai pengamat, analisis, dan juga surveyor dari sebuah kontestasi. Kita sapa dulu Bapak Andri Rusta. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah akademisi Universitas Andalas Ya. dan di Departemen Politik Fakultas Sosial Ilmu Politik UNAN ya. Iya, betul Bang. Dan pemilik owner Spektrum ya. Jangan owner, Hah? Apa tuh? pegawai. Dia juga nyambi Nyambi. memberikan keilmuannya di bidang statistik politik di Spektrum Politika. Dan saya biasa manggil dia Kang Doktor nih. Tapi karena di Ngopi Toat ini saya pertama berani menghadirkan Pak Andri Rusta ini, tentu saya panggil nama beliau sebagai akademisi di Unan Padang. Pak Andri Rusta ini juga satu grup sama saya di WhatsApp paling hebat di dunia, itu top 100. Saya hari ini lebih kepada meminta Pak Andri Rusta memberikan pencerahan lah namanya, analisis lah namanya, atau spekulatif lah namanya, atau prediktif lah namanya, terkait dengan 3 orang tokoh besar Indonesia yang disebut-sebut sebagai Capres 2024. 1. Prabowo Subianto, kedua Ganjar Pranowo, dan ketiga Anies Baswedan. Sumatera Barat punya keunikan dalam politik, Pak Andri. Iya. Dan 2 kali pemilu saya perhatikan, 2 kali pilpres saya perhatikan, yang menang di Sumbar pasti kalah di nasional. Apa iya itu? Memang realitas seperti itu, Pak. Realita. Kenapa itu? Ya, karena ada beda kultur antara orang Minang ini secara... Oh, demokrasi pakai kultur juga ya? Iya dong. Kultur kan Nggak ada logik, namanya budaya politik. nggak logika. Logikanya kan dia diikutkan dengan budaya yang adanya. Oh. Ada sejarah di situ, kemudian ada perilaku, kemudian ada pragmatisme masyarakatnya, kemudian ada informasi yang masuk. Jadi kan dia berubah perilakunya itu, dia akan berubah setiap saat. Nah, Sumatera Barat ini Minang lah ya. Ya. Minang ya. Kalau Minang ini dia juga ada kultur yang orang selalu bilang bahwa ketidakpuasan PRRI. Walaupun saya sendiri berasumsi bahwa PRRI itu bukan sekedar tidak hanya itu alasannya kenapa budaya atau perilaku politik orang berbeda. Nah, tapi kemudian dua periode terakhir ini memang berbeda gitu. Siapa yang menang di Sumatera Barat itu selalu kalah di nasional. Nah, itu memang ada sesuatu gitu yang membedakan, karena ada kandidat juga di situ, kemudian ada Apa nggak bisa dikatakan itu budaya politik ambigu? Enggak ya? ambigu enggak juga, karena kan dia orang memilih, masyarakat Minang ini kan memilih juga ada alasan-alasan tertentunya kan. Jadi ketika dia punya variabel-variabel tadi, disitulah dia kemudian memilih. Kenapa dia memilih Prabowo? Karena dia tidak suka dengan PDI-nya. Kenapa dia tidak suka dengan PDI? Karena ada sejarah di situ. Apa dalam pilihan itu tidak terlalu canggih itu?
orang Minang memilih dalam sebuah kontestasi demokrasi dengan pakai variabel-variabel segala. Apa nggak dipengaruhi otaknya oleh informasi yang tidak clear Ya, salah dalam satunya konsumsinya? kan itu. Salah satunya kan informasi tadi. Jadi variabel itu kan kalau bicara teorinya, Bang Toy, ngomong teori dulu ya. Ya. Kalau secara teorinya dia kan ada sosiologisnya. Nah, sosiologis itu apa yang ada di dalam diri kita, budaya, kemudian antara saya dan Bang Toy sama-sama Islam, tapi Ya. kan Bang Toy lebih alim daripada saya. Iya, gitu. iya, bisa Nah, jadi. Itu Ya. itu kan pasti akan itu, berbeda. pasti itu. Pasti itu ya. Ya. Nah, itu kan juga berbeda ya. Ya. Kemudian pekerjaan, kemudian tempat tinggal dan lain-lain. Nah, kemudian ada faktor psikologis. Faktor misalnya saya kenal dengan calon atau saya dekat dengan calon atau saya tahu dengan track record calon, lalu itulah yang mempengaruhi orang memilih. Atau faktor rasionalnya. Saya dapat sembako, saya dapat duit dari calon gitu. Faktor ekonomi yang kemudian mempengaruhi orang untuk memilih. Nah, kalau dia pemilihan presiden, biasanya dilihat adalah track recordnya atau rekam jejak dari calon. Dengan variabel-variabel itu apakah dikatakan banyak orang di luar Minang, Ya, orang Minang itu berpolitik identitas? tidak, Oh, tidak ada politik identitas di situ. Oh ya, ya. Nah, jadi ketika kita bicara orang Minang, kenapa dia memilih seseorang? Ya, karena ada alas variabel-variabel tadi gitu. Nah, kalau orang bilang ada banyak riset yang bilang bahwa karena faktor PRRI, tapi saya nilai itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi bagi saya yang paling berpengaruh pada Pilpres kemarin 2019-2014 tadi seperti yang Bang Toek tadi bilang, informasinya tidak sampai ke bawah. Nah, sehingga isu hoax, kemudian dapat berita hoax si Jokowi ini kayak gini, PDIP ini kayak gini, maka kemudian orang tidak suka gitu dengan itu, maka kemudian orang tidak memilih calon tadi. Nah, dengan polarisasi pemilih Minang yang seperti itu, apa nggak ada resepnya untuk mengobati cara perilaku pemilih seperti itu? Ya, kalau mau mengobati ya pasti informasi tadi gitu. Jadi kalau misalnya pemilih Minang itu rasional artinya dia mengumpulkan segala informasi tentang kalau sekarang ada 3 calon gitu Ya. calon Prabowo, Ganjar dan Anies. Kalau ketiga-tiganya kemudian informasinya berimbang, mungkin perilakunya akan berbeda. Kalau sekarang kan informasi kan sudah mulai tidak berimbang. Gitu. Orang sekarang Bang Toai pun memulainya dengan namanya kan udah beda, gitu kan? Kalau di survei orang selalu memulai itu dengan Ganjar, Prabowo, Anies. Ya. Nah, tadi Bang Toy mulainya apa? Ya. Nah, saya itu kan belajar, sudah- saya kan belajar Minang itu dulu Prabowo. Oh, kan gitu ya. Ya, itu kan sudah ada preferensi di Ya. situ gitu. Ada kecenderungan-kecenderungan kenapa gitu. Kalau saya ditanya orang, saya akan memulai dengan Ganjar dulu gitu. Nah, Prabowo, kalau saya Anies. sebenarnya saya ralat lah kalau gitu Oh, ya. kata Pak Anies. Saya pakai abjad aja lah. 3 tokoh besar itu adalah Anies, Anies, Ganjar, dan Ganjar, Prabowo. Prabowo. Abjad saya pakai ya. Abjad ya, pakai. Jadi supaya saya tidak dikontaminasi oleh pikiran Pak Dokter nanti. Nah, lanjut Pak. Jadi ketika kita bicara soal pilihan-pilihan tadi, maka kemudian kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu, Bang Toy. Jadi ketika saya misalnya memilih seorang, ada faktor-faktor yang menentukan. Nah, kalau kita ingin merubah perilaku masyarakat, ya paling tidak informasinya berimbang. Itu satu dulu. Kemudian hoax, kemudian isu-isu berita-berita negatif itu kemudian kita kurangi. Gitu. Ya, negatif campaign. Negative campaign. Itu black apakah campaign. harus dilawan pula dengan negatif campaign? Tidak dilawan dengan negative campaign juga, gitu. Tapi harusnya dilawan dengan Narasi yang positif ya? yang positif gitu, Tapi informasinya. fakta dan di counter. akurasinya terjamin ya. Ya, di counter dia mestinya isunya dan berita-berita yang disampaikan ke masyarakat tadi. Ya, saya juga melihat nih. Saya pernah mengawaki host Ngopi Toat ini dengan tim milenial Ganjar dan orang muda Ganjar. Ya, Saya lihat komentar-komentarnya di YouTube itu kan ada Ya. space komentar. ya, Dan saya sepertinya antara golput saya di Pilpres atau memilih Ganjar itu karena sangat sarkasme narasinya yang dibikin.
Karena informasi tidak sampai kan? Ya informasinya sampai kan. Harusnya sebagai netizen, dia memaknai itu sebagai sebuah pembanding atau pencerahan bahwa kalau Pak Ganjar ini, Pak Prabowo ini, Pak Anies ini kembali ke jiwa dan otaknya berpikir bahwa yang akan saya pilih itu di bilik suara itu A, B, C. Dan itu aja. Ya, tapi nggak perlu diprovokasi dengan narasi yang, waduh, kalau Pak Andri baca itu YouTube-nya Ngopi Toat itu, ada sekitar 1000 lebih narasi yang dibangun oleh netizennya itu mungkin 75% itu memiriskan kalau saya lihat. Memiriskan. Ya, itu yang digali oleh orang, karena Bang Toy, orang tahu bahwa perilaku berinternet masyarakat itu dia tidak cerdas gitu. Boleh saya bilang tidak cerdas. Kenapa? Karena orang hanya melihat dan membaca sekilas gitu. Oh, ini Ganjar gitu. Mungkin judul podcastnya provokatif gitu kan. Nah, kemudian orang tidak mendengar tidak menonton gitu, tidak menonton secara penuh gitu. Nah, ketika dia tidak menonton secara penuh, preferensinya sudah ada gitu. Nah, Bang Toy tadi bilang harusnya mereka berimbang mengumpulkan data. Nah, masalahnya adalah ketika tidak ada waktu bagi mereka untuk itu. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka hanya membaca berita-berita yang menurut mereka nyaman di hati gitu. Berita-berita yang menurut mereka itu bagus dan menenangkan jiwa mereka gitu. Tapi mereka tidak akan baca berita-berita yang mengkonter atau berita-berita yang perlu menyeimbangkan informasi tadi gitu. Ya, dari kajian Pak Andri Lusta, sampai kapan ini? Sampai masyarakatnya sadar. Kalau masyarakatnya pingsan terus. Iya, masyarakat pingsan terus. Ya kan masyarakat kita itu kan, kalau saya boleh bilang Sumatera Barat itu sangat pragmatis gitu ya. Ya, sangat pragmatis gitu. Dan dia ikut dengan ini gitu. Ikut cawe-cawe. Ya, ikut cawe-cawe satu-satu gitu. Sementara dia sendiri ada hal-hal yang mungkin dia tidak paham gitu. Tapi kemudian dia ngikut aja gitu dengan lingkungan sekitarnya tadi. Nah, contoh misalnya di 2019 lalu, logikanya Bang Toy, seandainya aja logika angka persentase, seandainya saja pengurus partai dan caleg-caleg yang memilih Jokowi atau koalisi Jokowi ikut memilih Jokowi, angkanya pasti nggak akan segitu, ya kan? Nah, tapi ternyata di 2019 itu mungkin para partai-partai, kecuali PDIP ya mungkin ya, kecuali PDIP, partai-partai pengurus kemudian orang-orang yang sekeliling koalisi Jokowi pun tidak memilih Jokowi. Tapi kan sudah pernah diterobos. Berapa kepala daerah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi? Ya, kan tidak berpengaruh, tapi nggak berefek gitu ya, kan? Tidak berdampak dia ke bawah. Atau sekedar untuk dipentas saja? Hanya untuk mendekatkan diri ke pemerintah pusat saja kan? Alamak jang. Nah, 2004 Pak Andri. Tiga tokoh ini sudah disebut-sebut. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah menetapkan bahwa capresnya adalah Ganjar Pranowo. Nah, kemudian baru deklarasi itu namanya Prabowo. Anies Baswedan. Kalau Prabowo saya rasa udah clear itu. Cuma mencari koalisi aja satu lagi. Koalisi partai. Nah, ketika di 2000 sekarang masih 2023 ini. Sudah kok banyak orang-orang yang profesinya seperti Pak Andri yang mengatakan bahwa Sumbar itu lepas aja deh, itu pasti Anies gitu. Itu kan profesi yang sambilan tadi yang saya bilang ya. Para analisis, para superior itu. Nah, kok bisa mengklaim jauh hari gitu? Jadi gini, kalau sekarang kan secara nasional calon pemilih Prabowo dan calon pemilih Anies itu kan dia istilahnya beririsan. Dia berasal dari satu rumpun nasionalis. Nah, ketika dia satu rumpun nasionalis, agamais nasionalis lah. Agamaisnya agak-agak dikit gitu. Nah, tapi nasionalis religius lah kita. Nah, dia punya kultur dan punya irisan yang sama, aliran yang sama. Nah, ketika aliran yang sama ini, orang paham bahwa sebagian masyarakat Sumatera Barat itu agak
agak kecewa dengan Prabowo ketika Prabowo mau masuk ke pemerintahan pemerintahan Jokowi gitu. Nah, ketika dia masuk seperti itu, kemudian orang berasumsi bahwa masyarakat tidak memilih Prabowo lagi gitu. Nah, asumsinya kan seperti itu, maka kemudian orang bilang bahwa oh ini akan beralih ke Anies. Padahal sebenarnya saya berpikir tidak juga seperti itu gitu. Karena apa? Karena ketika kita mau menyebut bahwa calon presiden itu akan menang, itu kan tidak hanya sekedar figur dia, tapi ada mesin partai juga di sana, bergerak tidak kadernya di sana nanti, gitu, atau tim suksesnya bermain tidak gitu di lokasi itu. Gitu. Nah kalau itu tidak dimiliki oleh Anies misalnya, mungkin saja nanti suara itu balik tetap saja ke Prabowo, gitu. Walaupun misalnya persentasenya tidak setinggi kemarin. Gitu. Kalau kemarin 80% misalnya, mungkin dia akan terbelah. Gitu. Mungkin 50%-nya adalah balik tetap suara Prabowo, 38% dan itu akan jadi suara Anies misalnya gitu. Nah, kan gitu dia perhitungan polanya. Kenapa? Karena ada irisan yang sama antara Prabowo dengan Anies tadi. Nah, itu enaknya kita bicara dengan seorang politik ya, statis ini, ahli statika politik ya, Pak Andri ini. Saya tahu betul ini. Karena saya pernah berapa kali mereview hasil analisisnya dan itu memang banyak kemungkinan benar di hasil akhir. Electoral Pilpres ini kan sebenarnya masih draft sebenarnya kalau di dalam skripsi kita kan draft. Tapi yang saya rasa dan saya alami dan itu saya lakukan tracking ke banyak daerah-daerah yang jauh lah dari Kota Padang. Pagi-pagi saja dia sudah mengatakan, Bang, Pak, Nyak, Pilpres siapa besok ini? Anies katanya. Dan itu sampel saya ambil itu bermacam latar belakang. Nah, kok begitu gampang orang mengatakan itu Anies? Apakah karena informasi tadi? Atau karena pemahamannya dia tentang pemilihan presiden ini udah paripurna, jelas sama saya. Ya, benar dua-duanya Bang. Salah satunya alasan kalau kita bicara konteks Sumatera Barat, satu mungkin kita bisa bilang bahwa kekecewaan kepada Prabowo ketika Prabowo bergabung ke Jokowi gitu. Itu satu. Kemudian yang faktor kedua ya yang mungkin adalah karena euforia terhadap Anies tadi gitu. Kalau misalnya masyarakat Sumatera Barat itu kita bilang, kalau hasil survei terakhir itu kan persentasenya kan kepuasan terhadap Jokowi itu rendah, maka kemudian orang berpikir untuk mencari antitesa dari Anies, antitesa dari Jokowi gitu. Antitesa Jokowi itu ya si Anies gitu, bukan Prabowo. Kenapa? Karena diasumsikan Prabowo dan Jokowi itu sudah satu sekarang, gitu, sama-sama di pemerintahan. Nah itu dia gitu. Jadi masyarakat Minang ini kan seperti yang Bang Toy tahu, dia suka dengan sesuatu yang berbeda gitu kan. Sesuatu yang beda dengan kultur, satu beda dengan hal-hal yang umum gitu. Kalau orang A maka dia inginnya B gitu. Nah, sekarang kan yang berbeda itu secara secara di pemerintahan kan hanya Anies gitu. Karena dia didukung oleh Demokrat dan PKS yang di posisi tanpa disadari bahwa Anies, kalau saya bilang Anies itu bagian dari pemerintahan juga kok gitu. Kenapa? Karena di situ ada Nasdem. Nah, kalau misal kita bilang bahwa Jokowi dan Anies itu adalah antitesa, sebenarnya tidak juga gitu. Kenapa? Karena toh ternyata Nasdem masih di dalam pemerintahan. Yang pertama kali mendeklarasikan Anies itu kan Nasdem. Ya, artinya kan sebenarnya sama aja gitu. Ketiga-tiganya adalah bagian dari oligarki yang ada di Indonesia. Saya menarik itu. Yang Pak Andi katakan itu, ketiga-tiganya itu kan bagian pemerintahan juga. Iya, kan bagian itu kan. dari pemerintahan. Baik juga Pak Anies, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Nah, tiba di Minang, mengapa disebut menjadikan antitesa Anies? Apakah ini tidak bisa menjadikan sebuah pembelajaran kita dari dua pilpres sebelumnya, dan ternyata bergabungnya
Prabowo pemenang Pilpres 2019 di Sumatera Barat ini ke pemerintahan, apakah itu nggak bisa dianggap biasa-biasa aja, nggak masalah, nggak ada persoalan. Ngapa harus dibangun itu narasi bahwa Pak Anies, kemarin saya wawancara dengan seorang analisis politik jebolan UNAN juga, dicap, distempel pengkhianat dalam tanda kutip, kan itu. Karena informasi kan tidak sampai. Nah, yang bertanggung jawab menyampaikan informasi ini siapa? Apakah Pak Andri Rusta? Apakah partai politik pengusung? Ataukah Pak Andre Rusyade atau gimana? Ya, yang bertanggung jawab itu masyarakat, Bang Toai. Jadi kita tidak bisa menyebut bahwa partai politik bertanggung jawab atau kandidat bertanggung jawab gitu. Kenapa? Karena yang menyerap informasi itu kan masyarakatnya. Ya, betul. Nah, sekarang perilaku masyarakat kita itu dia hanya menyerap informasi yang disukai dari satu kanal aja. Dari satu kanal saja. Ada kanal lain diblokirnya. Ketika ada kanal lain yang masuk, dia langsung cuek gitu. Tidak baca, kemudian bahkan diblokir langsung emosi, ya. Gitu. Ya, langsung diblokir. Allah. Sumber informasinya satu gitu kan, sehingga ya ibaratnya ini buta dia jadinya gitu, masyarakatnya gitu. Tidak mendapatkan informasi yang lain. Ya, tapi saya rasa memang betul. Kampung saya ini Minangkabau namanya, memang luar biasa. Kalau saya mengatakan politik di Minangkabau itu seperti rimba rayanya Rimbo Panti atau Rimbo Lembahanai itu. Lembahanai, ya. Karena ketika seorang politisi itu masuk ke sana, ke dalam rimba itu, kalau dia tidak pandai dia akan dimakan rimba. Iya. Kalau dia hebat dia akan menjadi raja rimba. Ya kan? Iya, betul. Dan apakah ini sudah dibedah oleh orang-orang seperti Pak Andri Rusta? Kita di Departemen Politik itu terakhir itu webinar itu bicara soal arah koalisi, Bang Pai. Jadi memang arah koalisi itu kita belum membedah kenapa orang memilih perilaku itu belum. Tapi kalau misalnya arah koalisi itu kan udah jelas sekarang ya. Sekarang itu sebenarnya yang ditunggu oleh kita itu sebenarnya adalah wakilnya siapa. Nah, ketika wakilnya nanti pertarungan di 2024 itu saya pikir nanti di wakil. Kalau wakilnya bisa meraup suara atau menambah suara, disitulah yang kemudian unggulnya. Termasuk di Minangkabau perubahan perilaku. Iya. Tergantung pada wakilnya. Kalau di Minangkabau wakil mungkin tidak terlalu. Ya kalau benar kata Pak Andri saya bantah itu. Ya, karena juga. itu kasusnya di 2004. Di ya, 2004 itu wakilnya Rang Sumando kita itu. Sumando kan banyak pula kan. 2000 berapa itu ya? 2014. 2014 ya. Nah, orang Sumando kita kalah juga kan gitu. Perilakunya kan beda juga gitu. Karena mungkin bagi masyarakat Sumandonya tidak terlalu ini gitu kan. Nah, dengan kembali ke tiga tokoh besar tadi, tokoh nasional ini yang digadang-gadangkan menjadi next presiden ke depan di Sumatera Barat, terlepaslah mau perilaku politik, mau variabel-variabel apalah dalam menentukan pilihan, pandangan atau prediksi Pak Andri Rusta terhadap result atau hasil election ini, apakah bisa nggak dinamis nantinya? Tidak terlalu complang, tidak terlalu apa gitu. Kalau dia di Sumatera Barat Sumatera Barat saya masih yakin bahwa Prabowo itu masih menang, walaupun persentasenya tidak setinggi yang kemarin gitu ya. Berarti hasilnya dinamis ya? Hasilnya dinamis. Nah, kenapa? Kayak Pak Ganjarnya down atau gimana? Pak Ganjar itu mungkin suara Pak Jokowi, karena kan secara nasional itu orang yang memilih Ganjar itu dia sangat loyal, gitu kan? Loyal. Nah, sekarang survei-survei nasional tuh Bang Toai yang tidak ditampilkan oleh lembaga survei nasional itu adalah popularitas. Kenapa dia tidak tampilkan popularitas? Karena popularitas Ganjar itu masih di sekitar 70-80%. Ya, mantap itu. Nah, sementara popularitasnya Prabowo dan Anies udah mentok, udah 90%. Ya. Sedangkan angka popularitas 80% saja Ganjar itu sudah menyaingi Prabowo gitu. Gimana nanti kalau dia jadi 90? Nah, itu dia. Itu yang kemudian terakhir lembaga survei ada yang merilis minggu kemarin gitu ya. Lalu saya baca detail hasil survei itu, dia tidak tampilkan itu gitu. Ya, karena kalau misalnya ada orang menganalisis itu bahwa
popularitas Ganjar ini masih sekitar 70-80. Tertinggi. Masih rendah itu kan Masih dibandingkan rendah 90. Oh. Kan masih ada selisih 10%. Ah. Popularitas keterkenalan orang terhadap Ganjar. Kalau misalnya keterkenalan orang terhadap Ganjar ini meningkat, popularitasnya juga elektabilitasnya juga pasti akan meningkat Ya, tinggi. mengikuti ya. Ya, mengikuti. Nah, sekarang itu kan secara nasional Prabowo dan Ganjar itu persentasenya sama. Kita bisa bilang sama. Tapi Anies, kenapa kok orang kemudian bilang bahwa Anies ini ditakuti? Kenapa? Karena ada pengalaman sebelumnya, Bang Toy. Kalau bicara hasil survei, bahwa ternyata PKS misalnya itu pemilih-pemilih PKS ini menyimpan pilihannya. Nah, itu yang kemudian dipahami orang bahwa suara Anies itu tidak serendah itu sebenarnya, dia pasti akan lebih tinggi daripada hasil survei. Nah, jadi hasil pemilu nanti itu pasti akan sangat dinamis gitu. Dan saya yakin 2 putaran. 2 putaran. 2 putaran. Di Sumbar itu Prabowo, tapi nggak cemplang betul hasilnya ya. Ya, nggak cuma. Dibandingkan 2 tokoh lain. Ya. Namun pilpres ini pasti 2 putaran. Ya. Ya kan, karena rejim aturan yang mengikat yaitu 50% plus 1 suara. Nah, ini yang mungkin kita akan menjadi sebuah pengingat kepada masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia. Nah, Ganjar di Sumatera Barat, apakah tidak bisa mencapai angka maksimal 35% atau 30%? Oh, nggak bisa. 15 tuh udah lumayan tuh. Betul, bro. Ganjar kan? Iya. Ganjar. Kenapa dia 15? Karena 1 PDI-nya, 2 mesin-mesin partainya, gitu. Kemudian mereka harus bertarung dengan Prabowo, pemilih Prabowo dan pemilih Anies gitu. Jadi 15% Ganjar itu saya pikir itu udah sangat luar biasa gitu. Itu kan udah naik 2% kan dari Jokowi kemarin gitu. Tuh, setek nama dia mandiri. Nah, saya salut dengan Bung Andri ini. Dia to the point saja. Dia nggak ada memikirkan impact dari sebuah narasi yang podcast, ya. dari narasi yang dia bangun. Cuma persoalannya ketika bicara Ganjar itu 15% udah hebat di Sumatera Barat. Tapi nggak masalah bagi saya, karena yang saya pikirkan itu kan Jawa. Ketika Jawa itu dipegang Ganjar, ya selesai. Selesai negeri ini, bahwa pemilih presiden ke depan itu adalah Ganjar. Nah, persoalannya sekarang, Bung Andri, bangunlah, mohonlah bangun. Pola-pola pemilihan di Sumatera Barat ini seperti main bola aja lah. Apa tuh main bola? Kalau kalah tim kita, kan tidak kita bantai lawan di luar lapangan. Iya. Hah? Malah kalau jelek permainan tim kita, kesebelasan kesayangan kita, justru kita memberi tepuk tangan kepada tim lawan yang hebat. Menghargai ya. Kok di kontestasi pilpres ini tidak terjadi gitu, Bung? Karena masih ada dendam di antara kita. Janganlah pakai dendam pemilu ini. Dan pemilu ini kan game. Pesta ya. Pesta. Kita beriang gembira, kata politisi. Nah, haruskah dibangun dengan narasi dendam? Haruskah dibangun dengan narasi identitas? Masa Pak Ganjar cuma suka film bokep tahun berapa itu terjadinya dipiralkan kembali. Ini kan sebuah nggak baik bagi pendidikan politik kita. Bung Andri gagal sebagai akademisi, saya lihat ini. Masyarakat tidak berubah-ubah perilaku politiknya. Karena kan tidak hanya tanggung jawab kita, gitu. Tanggung jawab partai politiknya, tanggung jawab tim suksesnya. Yang bikin isu-isu hoax kan tim suksesnya, ya kan? Nah, siapa yang bikin isu hoax yang kemudian menyebarkan flyer-flyer ke rumah-rumah seminggu sebelum pemilihan? Kan tim sukses, ya kan? Nah, siapa yang kemudian memblow up berita, kemudian ini memunculkan isu yang sebenarnya hanya gimmick saja, gitu kan? Partai politiknya juga, gitu. Bagaimana masyarakat mau saya justru berandai-andai, Pak Andri, untuk merubah perilaku ini. Biarlah Ganjar sama Mahyildi aja berpasangan. Kalah juga kan Sumbar? Masih tetap kalah. Walaupun misalnya angkanya akan tinggi ya. Angkanya akan tinggi dibandingkan tadi Anda bilang Hari Lalat lah. Tadi
bukan 15-20 lah. 20 lah, Angka tolong. positif, angka Ya. psikologisnya 20 lah gitu. Kalau misalnya Ganjar Mahyildi mungkin bisalah mencapai 30%. Gitu. Oh. Ya, Ganjar tetap kalah kan? Tapi drop di Jawa. Drop di Jawa kan, hilang deh seorang di Jawa gitu. Ah. Ya. Jadi- Karena kan kalau misalnya Bang Toy, benar yang Bang Toy bilang tadi gitu. Kenapa kok suara di Minang itu diabaikan secara nasional? Ya karena Ya. dia hanya 3%, Bang. Iya, iya, iya. 3 juta pemilih di Sumatera Barat, provinsi Sumatera Barat itu hanya satu kabupaten di Bogor. Jawa Barat atau Ya, di Bogor, di gitu Bogor. kan? Di Kabupaten Bogor. Enak lah nyebarin logistik di Bogor daripada memikirkan perangai orang Sumatera Barat kan? Tapi kalau saya kaji-kaji, yang justru menyampaikan informasi, pesan message itu, justru orang Minang di perantauan ke kampung halaman. Sehingga ketika orang tua, umurnya sudah 72 ke atas, ketika kita tanya presiden, dia bilang Anies. Di Sumbar ini dia nanya, Ya. kapan Bapak ini melihat Facebook? Kapan Bapak ini dapat informasi? Lalu saya kali-kali, ternyata dia Dapat informasi pesan messenger dari perantau-perantau Minang Perantau Minang yang di luar, yang ada di sekitar Pak Anies, sementara yang di sekitar Pak Prabowo maupun di Pak Ganjar tidak menyampaikan pesan gitu. Nah, Ya. ini yang mungkin membuat informasi yang itu kanalnya informasi satu. kanalnya satu. Ya, betul, Bang. Nah, Nah, ya itu yang membedakan antara tim sukses tadi gitu. Kalau misalnya nanti tim sukses, kenapa tadi misalnya saya bilang yang di Sumatera Barat itu menang itu Prabowo ya karena salah satunya faktornya adalah faktor mesin politiknya. Sekarang misalnya mesin politiknya Anies, Nasdem, PKS dan Demokrat solid tidak jika dibandingkan dengan mesin politik Gerindra misalnya. Menurut Bang Toy mana lebih solid? Nah, kan itu nggak perlu jawab nanti kena marah pula Bang Toy kan? ya, marah saya Nah. nanti. Karena telepon saya nanti. Kena dakwah nanti. Nah, kalau misalnya 3 partai ini mesin politiknya tidak seimbang misalnya dengan partai yang mengusung Prabowo, ya suaranya tetap akan seimbang, Bang. Seimbang ya. Akan seimbang. Yang jelas terjadi perebutan suara pemilih Minang atau Sumatera Barat ini antara Anies dan Prabowo dan Anies. Prabowo dan Anies. Nah, Pak Ganjar cuma bisa mencuri sekitar 15 sampai 20%. Ya. Ya kan? Ya, Itu prediksinya Bung Andri Rusta yang saya yakini banyak benarnya, dan itu pernah saya bilang ke para politisi di Sumatera Barat ini ketika memakai lembaga survei nasional, salah Bapak. Yang tahu perilaku pemilih Sumatera Barat itu adalah Bung Andri Rusta namanya. Spektrum Politika. Itu yang selalu saya patoki dalam membuat prediksi-prediksi berita terkait election politik ini, pemilihan ini, election demokrasi ini. Yang harus kita wanti-wanti itu ke masyarakat, Pak. Iya. Bertahankah dengan yang kalah atau menang dengan yang menang? Masyarakat kan tidak peduli, Bang. Buktinya mau Jokowi kalah telak di Sumatera Barat kan duitnya masuk juga. Iya. Tidak ada pengaruhnya kalau misalnya nanti masyarakat milih Anies gitu, tapi yang menang kemudian Prabowo secara nasional misalnya. Kan tidak ada pengaruhnya, tetap aja duitnya masuk, APBD-nya, APBN-nya masuk ke Sumatera Barat gitu. Bahkan dikasih duit malah nggak selesai jalan tolnya, Pak Aldo. Iya, itu. Ya kan? Nah, udah dikasih duit triliunan, miliaran, ratusan miliar ke Sumatera Barat, tapi menghabiskannya aja udah nggak bisa. Nah, satu saya lepaskanlah itu. Tuh saya pikir itu kenegarawanan Jokowi itu tidak bisa dibandingkan dengan perolehan suara kemarin. Itu faktor kenegarawan dalam pemerintahan. Yang ingin saya tegaskan lagi ini Pak Andri, feeling atau intuisi Pak Andri, Pak Jokowi dulu diusung oleh PDI Perjuangan. Iya. Nah, suara sekian. Lalu sekarang berandai-andai kita, kalau Pak Prabowo Subianto ini full endorse dari Pak Presiden Jokowi, apa enggak berimbas ke Sumatera Barat? Kalau ke Pak Andi katakan Prabowo masih menang.
di endorse. Nah, kalau saya menilai Bang, Jokowi tidak akan mengendorse Prabowo secara nasional. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena loyalitas kadernya, kemudian loyalitas keluarga Jokowi ini kan darahnya PDI Tulen gitu. Apalagi Jawa Tengah gitu. Nah, ini dalam kancah pemberitaan kan udah nampak itu kan hanya gimmick saja. Oh, gimmick. Hanya gimmick gestur saja. aja ya. Ya, gestur Passionnya aja ya. Ya. Hati siapa yang tahu? Hati. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita bilang sekarang mungkin gimana kalau misalnya Ganjar berpasangan dengan Prabowo? Jangan-jangan arahnya ke sana gitu kan gitu. Ya. Ya, Bisa jadi kan? bisa jadi sebenarnya Jokowi mendekati Prabowo itu supaya Prabowo-nya mau jadi wapresnya Ganjar gitu. Nah, kalau misalnya Jokowi menjadi wapresnya Ganjar, itulah gimmick nasionalnya gitu kan. Makanya kemudian sekarang seolah-olah Jokowi me-endorse Prabowo, padahal sebenarnya itu mungkin cara politik. Ingat Jokowi itu dia politiknya politik Jawa, politik halus Bang. Nah, dia kerisnya di belakang. Nggak, pertanyaan saya ini ke Sumatera Baratnya. Ke Sumatera Baratnya, faktor perilaku pemilih tidak memilih salah satu capres, tidak banyak pemilihnya. Ya. Apakah karena faktor partai pengusung, ataukah karena didukung oleh presiden yang masih berkuasa? Kedua-duanya saya pikir malah yang lebih dominan itu sebenarnya faktor kandidatnya. Takah tagih itu. 4T itu. Tokoh takah tagih. Tas. 4T. Faktor wakil kan akan berpengaruh juga di Sumatera Barat. Iya. Ya kan? Iya. Siapa yang cocok? Untuk siapa? Untuk Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Kalau saya menilai siapapun yang mendapatkan Erick Thohir pasti akan menang. Wah, ini banyak piti repek kawan. Siapapun yang mendapatkan cawapresnya Pak Erick Thohir pasti menang di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Di Indonesia. Di Sumatera Barat gimana, Bro? Di Sumatera Barat wakil, mungkin kalau misalnya wakilnya itu adalah orang yang paling atau tidak disukai oleh masyarakat Sumatera Barat, mungkin masyarakat Sumatera Barat akan berpikir. Tapi kalau misalnya figurnya sama gitu ya, imbang, misalnya ada Ridwan Kamil, ada Muhaimin, atau ada Erlangga atau Erick Thohir, itu kan figurnya hampir sama gitu. Wakil tidak akan berpengaruh dengan Sumatera Barat. Oh, nah itu kan, betul kan? Wakil tidak berpengaruh dalam pemilihan Sumatera. Orang Sumbar ini memilih presiden, bukan memilih wakil. Tapi Erick Thohir humble kok di Sumbar. Iya. Hah? Karena dia timnya bagus. Ketua PSSI, dia ketua umum PSSI. Orang Sumbar ini suka sepak bola. Nah, itu kehebatan Pak Erick Thohir ini mampu. Tapi yang jelas, bagi saya dalam 37 menit durasi kita hari ini, saya mengatakan di Sumbar itu perilakunya, politiknya berbeda, kan ya kan Pak Andri? Ya. Kemudian banyak faktor yang membuat orang memilih A, B, C. Kemudian di Sumbar itu kata Pak Andri Rusta ini masih menang Prabowo. Nah, itu saya suka itu. Dan lebih saya sukai lagi Pak Ganjar bisa mendapatkan suara 20-25%. Itu lebih suka lagi. Pak Anies kalah tipis dari Pak Prabowo. Nah, tergantung kerja partai, mesin partainya kan itu kan. Nah, terakhir ini saya berharap ini menjadi permintaan saya karena Ngopi Toat ini dibangun untuk kedinamisan demokrasi. Ya. Saya tidak mau lagi ada cebong kampret di setiap election di negeri ini. Sudahlah, pemilihan itu cuma 1 hari, hasilnya diketahui bisa besok pagi atau besok malamnya. Ada lewat perhitungan apa namanya, quick count. Nah, quick count kah namanya atau apa? Kita selesaikan saja, jangan sampai ini. Ini saya mohonkan tipnya sebagai closing statement dari Andri Rusta selaku akademisi, bukan selaku pekerja di spektrum politika. Silakan, Bung. Ya, bagi saya menghadapi pemilu seperti yang Bang Toib bilang tadi, hadapi dengan riang gembira dan berpartisipasi, Bang. Jadi jangan kita berantem kemudian kita
menganggap bahwa calon kita yang paling baik, karena pada akhirnya 3 calon ini berasal dari satu rumpun yang sama gitu. Walaupun irisannya agak-agak beda, tapi oligarkinya mereka adalah sama gitu. Jadi kita berantem di bawah, ternyata yang di atas mesra-mesra aja gitu, udah bagi-bagi kue gitu. Jadi pesan saya ke masyarakat ya jangan berantem gitu, nikmati saja gitu. Kalau misalnya membela calon presiden ya sewajarnya sajalah gitu. Toh juga nggak akan kaya raya kok mau memilih siapapun yang akan kita pilih gitu. Yang akan kaya tetap juga orang di atas gitu. Oke, terima kasih Bung Andri Rusta. Saya senja ini bahagia dan sangat bangga bisa mengobrol di Ngopi Toat dengan Bung Andri Rusta, dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, begitu menyejukkan tips sebagai closing statement dari Bung Andri Rusta ini, dan ini menjadi akhir dari ngobrol pintar bareng Toat menjelang senja ini. Dan salam demokrasi. Ayo kita bangun demokrasi Indonesia yang lebih bersahaja dan tetap menjaga NKRI harga mati. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bung.